Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan tim IPA SMP Batik Surakarta. Hari ini kita akan mempelajari bab reproduksi di bagian yang terakhir, yakni penyakit pada organ reproduksi. Sudah siap ya? Tapi sebelumnya jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita awali dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari penyakit pada organ reproduksi. Apa saja sih penyakit yang berada di dalam organ reproduksi? Nah, pada gambar itu sudah ada beberapa penyakit, ada herpes, ada sifilis, ada HIV/AIDS, ada kutil, ada klamidia. Nah, apa saja sih itu semuanya? Kan kita bahas ya. Apa sih PMS? PMS itu adalah penyakit menular seksual. Nah, penyakit itu seperti dari kata-katanya seksual, maka penyakit itu cara penularannya melalui hubungan seks. Nah, organ apa saja yang bisa terkena di PMS itu atau penyakit menular seksual itu? Organ yang bisa terkena adalah penis dan organ reproduksi laki-laki yang lain, vagina dan organ reproduksi wanita, mulut dan tenggorokan, anus atau dubur. Nah, itu adalah organ yang bisa terkena. Kemudian apa sih gejalanya? Gejala dari PMS itu ada rasa gatal dan sakit di alat kelamin. Kemudian muncul benjolan, bintil atau luka di sekitar alat kelamin. Dan bisa juga muncul pembengkakan di pangkal paha. Nah, gejala pada perempuan itu biasanya ada juga yang tanpa gejala yang jelas atau tanpa gejala sama sekali. Kemudian ada juga gejalanya itu keluar cairan yang tidak biasa keluar dari vagina, bisa berwarna kekuning-kuningan atau berbau. Kemudian terkadang keluar darah pada masa bukan menstruasi. Tahu-tahu ada darahnya padahal kita bukan dalam bukan dalam saat menstruasi, begitu ya. Kemudian saat rasa sakit itu terkadang muncul di vagina saat melakukan hubungan seksual. Nah, muncul rasa sakit di perut bagian bawah. Itu gejala yang terjadi pada wanita. Kemudian gejala pada laki-laki itu terkadang rasa sakit muncul saat kencing dan keluar cairan di penis yang berwarna kekuning-kuningan dan berbau. Kemudian buah pelir atau testis itu bisa menjadi bengkak dan terasa sakit atau panas. Nah, ini adalah beberapa penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus dan jamur ya. Ada yang disebabkan oleh virus, ada yang disebabkan oleh jamur. Nah, kita bahas satu persatu. Ada yang pertama ada AIDS. AIDS itu disebabkan oleh virus ya anak-anak ya. Namanya human immunodeficiency virus atau virus yang menyebabkan hilangnya kekebalan tubuh. Nah, AIDS itu nanti akan kita bahas selanjutnya, bagaimana penyebabnya, bagaimana penyebarannya, dan bagaimana cara mengatasi supaya tidak terkena AIDS. Kemudian yang kedua ada gonore atau GO. Ini disebabkan oleh bakteri ya anak-anak ya. Ada bakteri Neisseria gonorrhea ya, Neisseria gonorrhea dengan gejala kencing nanah. Jadi penyakit gonore ini disebabkan oleh bakteri. Kalau AIDS tadi disebabkan oleh virus ya anak-anak. Kemudian ada juga penyakit sifilis atau raja singa. Ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dengan gejala bisul pada alat kelamin. Kemudian ada herpes. Herpes ini disebabkan oleh virus. Jadi ingat ya, untuk gonore, sifilis itu oleh bakteri, AIDS, herpes ini oleh virus. Nama virus yang menyebabkan pada penyakit herpes ini adalah virus herpes simplex dengan gejala gatal pada kemaluan.
Kemudian keputihan ini biasa dialami oleh perempuan, itu disebabkan oleh jamur. Kalau keputihan itu ya, jamur Candida albicans. Dan epididymitis ini adalah radang pada epididymis. Nah, karena epididymis itu dipunyai oleh seorang pria, maka penyakit epididymitis ini dialami oleh seorang pria. Wanita tidak mengalami epididymitis ya. Jadi ini adalah penyakit-penyakit menular seksual yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu AIDS ya anak-anak. AIDS itu adalah Acute Immune Deficiency Syndrome. Jadi AIDS itu kumpulan gejala yang disebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Jadi virusnya itu menyerang kekebalan tubuh. Kekebalan tubuhnya semakin lama semakin turun dan akibatnya nanti lama-kelamaan akan mengalami kematian. Kemudian semua orang itu bisa terkena AIDS ya anak-anak. Belum ada vaksin pencegahannya, belum ada obatnya, penyebarannya sangat cepat ya. Tetapi kita bisa mengurangi atau bisa menghindari daripada penyakit AIDS itu. Nah, disebabkan oleh apa? Apa yang menyebabkan AIDS itu? Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, AIDS itu disebabkan oleh virus, yaitu HIV, Human Immunodeficiency Virus, atau virus yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh. Nah, penularan HIV itu sendiri ditularkan melalui 4 anak-anak ya. Mohon untuk diperhatikan, ditularkan melalui 4, yakni melalui sperma, melalui cairan vagina, melalui darah, dan melalui air susu ibu. Jadi tidak ditularkan melalui sentuhan, tidak ditularkan melalui senggolan, seperti itu ya. Hanya ditularkan melalui 4 ini, cairan sperma, cairan vagina, darah, dan air susu ibu. Nah, karena ditularkan melalui 4 ini, maka kegiatan-kegiatan yang dapat menularkan HIV/AIDS itu antara lain hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang terinfeksi HIV. Karena apa? Karena dengan hubungan seksual itu berarti cairan vagina atau cairan sperma, cairan di vagina dan cairan di sperma akan bertemu. Jadi bagi orang yang terinfeksi HIV/AIDS, maka orang yang melakukan hubungan seksual akan teridentifikasi terkena HIV/AIDS begitu. Kemudian karena ditularkan melalui darah, maka kegiatan yang bisa menularkan antara lain transfusi darah. Jadi kalau ingin mendapatkan atau transfusi darah atau mendonorkan darah, itu kita harus cek dulu ya darahnya ya, di PMI itu harus dicek terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga itu menggunakan jarum suntik, tindik, tato bersama-sama dengan penderita HIV dan tidak disterilkan. Nah, hati-hati ya kalau kita ingin menggunakan suntikan seperti itu kita harus hati-hati, dilihat terlebih dahulu apakah suntikan itu sudah steril atau belum ya. Jadi perlu hati-hati. Kemudian dari ibu hamil yang terinfeksi HIV kepada anak-anak yang dikandungnya. Jadi seorang wanita yang teridentifikasi HIV/AIDS nanti bisa menularkan kepada anaknya. Padahal anaknya itu tidak tahu apa-apa, dia akan menularkan kepada anak yang dikandungnya ya. Begitu. Kemudian fase-fase dan gejala AIDS itu dimulai dari fase pertama yaitu 0 sampai 5 tahun. 0 sampai 5 tahun terinfeksi itu biasanya tanpa gejala, asimptomatik, jadi dia tanpa gejala. Kemudian fase kedua yaitu fase antara 5 sampai 7 tahun itu biasanya muncul gejala minor, sudah mulai hilang selera makan, tubuhnya sudah mulai lemah, keringatnya sudah berlebihan di malam hari, pembengkakan kelenjar getah bening, diare secara terus-menerus, dan flu yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian di fase ketiga 7 tahun lebih itu masuk penyakit AIDS, kekebalan tubuhnya sudah mulai sangat sedikit, muncul infeksi oportunistik. Jadi AIDS itu yang menyebabkan dia semakin lama semakin menurun kekebalannya, kemudian akhirnya nanti kematian itu bukan si virusnya bukan penyakit AIDS-nya, tetapi karena kekebalan tubuhnya semakin lama semakin turun. Kemudian dia muncul penyakit-penyakit TBC, radang paru, gangguan syaraf, kemudian kanker dan seterusnya. Nah,
AIDS itu karena tadi menular melalui 4 ya, masih ingat, yaitu sperma, cairan vagina, darah, dan air susu ibu. Maka AIDS itu tidak menular melalui bersentuhan, bersenggolan, salaman, berpelukan, ini berciuman dengan penderita HIV AIDS ya. Jadi tidak menular melalui itu. Kemudian menggunakan peralatan makan yang bersama-sama itu juga tidak menularkan. Kemudian gigitan nyamuk, misalkan si A terkena HIV/AIDS, nyamuknya menggigit si A, kemudian nyamuknya itu tahu-tahu menggigit yang B, begitu ya. Terus kita tahu-tahu, nyamuk itu kamu habis menggigit si A ya. Nah, tidak bisa ya seperti itu ya. Jadi gigitan nyamuk itu tidak menularkan HIV/AIDS. Kemudian terkena keringat, air mata, ludah penderita AIDS itu juga tidak menularkan HIV/AIDS. Dan berenang bersama-sama dengan penderita HIV/AIDS itu tidak menularkan. Jadi jika di lingkungan kita ada yang terkena HIV/AIDS, kalian tidak boleh mengucilkan, tidak boleh terus kemudian kok jangan sampai ya kita bersenggolan dengan mereka, jangan sampai ya kita terkena keringat mereka, tidak seperti itu ya. Jadi bisa menular melalui 4 tadi ya, hanya melalui cairan sperma, cairan vagina, air susu ibu, dan darah. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara mengurangi resiko penularannya? Jadi bagi kalian itu belum boleh melakukan hubungan seksual ya, karena kita kan masih di bawah umur ya, masih SMP, semuanya dilarang melakukan hubungan seksual. Bagi yang belum aktif melakukan hubungan kegiatan seksual, tidak melakukan hubungan seks sama sekali ya. Nah, bagi yang sudah, jadi untuk yang sudah berkeluarga itu yang melakukan seksnya mitra tunggal, artinya dengan pasangannya saja ya. Kemudian menggunakan kondom, kemudian segera mengobati PMS jika ada sesuatu. Hanya melakukan transfusi darah yang bebas HIV. Kemudian mensterilkan alat-alat yang dapat menularkan jarum, kemudian untuk suntik, kalau tindik dan tato tidak boleh ya kalian ya. Jadi alat-alat jarum, suntik itu semuanya harus steril. Kita harus tahu, cek benar-benar apakah jarum yang kita gunakan itu steril atau tidak. Kemudian ibu yang terinfeksi HIV perlu mempertimbangkan lagi untuk hamil, karena ibu yang terinfeksi HIV itu otomatis anak yang dikandungnya yang tidak bersalah akan terjangkit penyakit HIV/AIDS. Kemudian kita lanjutkan, apa yang bisa kita lakukan itu menerapkan informasi pada diri sendiri ya anak-anak ya. Setelah kalian dapat informasi ini, kalian terapkan di diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri kalian, menyebarkan informasi tentang AIDS ini kepada orang lain, dan mendukung kegiatan penyakit AIDS ini di lingkungan. Jadi kalian harus lakukan ini semua supaya terhindar dari penyakit AIDS. Nah, cara pencegahan penyakit ini secara umum yang pertama harus selalu bersih ya. Yang ini umum dulu kita sampaikan. Membersihkan alat kelamin bagian luar dengan air bersih ya. Bersihkan dari depan ke belakang ya anak-anak ya. Bersihkan dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan ya. Itu nanti malah akan menimbulkan penyakit kalau dari belakang ke depan. Kemudian yang kedua, kering ya. Jadi menjaga alat kelamin itu selalu kering, karena kalau lembab itu akan menjadi tempat berkembangnya si bakteri. Jadi bakteri itu berkembang biak dengan cepat di tempat-tempat yang lembab. Kemudian harus nyaman ya. Gunakan celana dalam yang berbahan lembut, berbahan katun, dan menyerap keringat tidak terlalu ketat. Kemudian harus ganti ya celana dalamnya ya. Masa 1 hari itu makainya itu terus kan nggak mungkin. Jadi 1 hari itu ya mengganti celananya 2-3 kali gitu. Kemudian potong rambut di sekitar organ reproduksi jika sudah panjang, karena kalau panjang akan jadi sarang kuman anak-anak. Ini perlu kalian tahu ya. Yang kelima, rajin olahraga ya, rajin berolahraga dan konsumsi buah dan sayur. Dan yang paling penting, kalian harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari segala mara bahaya, dari godaan syaitan seperti itu. Kita bisa kena AIDS, tapi kita bisa mencegahnya anak-anak ya. Jadi jangan sampai nanti kalian
setelah mendapatkan informasi ini terus kalian mengacuhkannya, ya begitu. Nah, demikianlah yang bisa kita sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ini adalah akhir dari pembelajaran kita di bab 1. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.